Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bisahri Rajab wa huwa alladzi istafa nabiyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mujtabal muayyad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarhama wa tahanna ala mirabbi turja syafa'atu yawmal ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ibad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu ila sairil ajmi wal arab. Amma ba'du, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jamaah Jumat yang berbahagia, dari atas mimbar khotib berwasiat mengajak diri khotib dan kepada jamaah Jumat, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini kita masih berada di bulan mulia, yaitu bulan Rajab. Jamaah Jumat yang berbahagia, perlu kita syukuri karena Rajab termasuk bulan yang mulia. Kata Rajab berasal dari kata tarjid yang bermakna agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap Rajab di antara bulan-bulan yang lain yang juga menyandang predikat mulia, yaitu bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah maklumi bahwa kita semua telah memasuki bulan Rajab, bulan yang mulia. Nabi Muhammad dalam memperhatikan bulan Rajab sampai memanjatkan doa yang sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Ibnu Malik dalam Musnad Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana wa baligna Ramadana. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sa'ban. Semoga Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan yang jatuh setelahnya, yaitu bulan Sa'ban dan bulan Ramadan. Sebagaimana ulama berkata, Rajaba sahrul jar'i wa Sa'bana sahrul saqi wa Ramadana sahrul hasadi. Rajab adalah bulan menanam, Sa'ban adalah bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan panen. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Huniyah, Rajab terdiri 3 huruf, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Ra adalah rahmatullah
Rahmat Allah adalah jidullah, kemudahan Allah, dan ba adalah birullah, kebaikan Allah. Maksudnya mulai awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan 3 anugerah kepada hamba-hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab. Maka dari itu, marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, istighfar, sedekah, puasa, dan lain sebagainya. Kaum muslimin sidang jemaat yang berbahagia, sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa tersebut mendapat penjelasan dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sekali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi sholat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali, dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berikut beberapa kisah yang dapat kita petik dari cerita Isra dan Mi'raj tersebut. Pertama, Isra Mi'raj adalah perkara yang hak karena sharih sangat jelas dan eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada keraguan sama sekali, meskipun akal manusia tidak menjangkau. Semua hal aneh ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab seseorang dapat tersesat ketika hanya mengukur sebuah kebenaran hanya bersandar pada akal semata. Kita harus menghindari arus pemikiran hanya membanggakan akal dan mengesampingkan kemahakuasaan Allah.
tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan. Maka setiap ajaran dalam agama yang tidak cocok dengan akal akan ditolak dan diingkari. Naudzubillah min dzalik. Pola pikir yang demikian adalah cara pandang iblis yang disifati. Awwalu man qasad dini bi ra'yihi. Makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akalnya sendiri adalah iblis. Kedua, sebelum Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala Mi'raj, beliau dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Meskipun hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau maksum, suci dari dosa. Sebagaimana yang ditulis pengarang Syuhud Duror, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi, tetapi agar hati yang suci menjadi semakin suci. Pembersihan hal ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas sholat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita masing-masing. Karena apabila kita sholat harus dimulai dari pakaian suci, tempat dan hati yang suci, khusyuk hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi dalam bulan Rajab semakin menambah terhadap kemuliaan bulan ini. Lalu amalan apa yang perlu dilakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Jamaah Jumat yang berbahagia, selain amalan kesunahan berpuasa, pada bulan Rajab ini juga merupakan momentum yang tepat untuk bertobat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Latifatul Ma'arij juz halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertobat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hati hitammu di bulan Rajab dengan amalan yang baik yang menyelamatkan dari api yang melalap. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghuniyah menjelaskan ada 3 syarat agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Kedua, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulang dosa dan kesalahan. Ketiga syarat tersebut harus kita laksanakan agar tobat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, akhirnya semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan, selalu beruntung mendapatkan ridho, kemampuan dan kesempatan untuk melakukan amal soleh, ibadah, dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi al-azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bi salati wa salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيف والمتلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر